Beliau adalah Pak Yan Sudiarjo. Shalom. Halo. Beliau konsultan manajemen Pak ya, juga pebisnis, pendeta juga. Kok banyak ya? Banyak ya. Pak Yanes bisa berbagi kepada penonton yang sedang melihat tayangan ini, apa sih yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu berakhirnya kapan? Iya. Menarik ya, bahwa apa yang harus kita lakukan sebetulnya nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Pak Yanes sendiri juga mengalami Iya. misalnya ya? Jangan, kalau teori ya baca buku lah. Jadi begini, orang menjawab itu dari apa yang pernah dia pahami dan pernah dia lewati. Kalau kita bertanya pada orang yang pernah mengalami sakit kanker dan dia jadi survivor, maka kita mendapatkan begitu banyak pelajaran kalau dia pernah mengalami dan melewati. Kalau kita bertanya pada orang tentang sakit kanker, saya tidak pernah tahu sakit kanker itu, maka saya teoritiskan. Mbak Wahyu tanya pada saya, apakah yang harus kita lewati, apa yang kita lakukan untuk melewati pada ini? Jawabannya tidak banyak, karena siapa yang pernah melewati dan menghadapi Masa-masa ini masa-masa ya? ada. Ini hal yang baru ya? Hal yang baru. Jadi sebagai hal yang baru, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan. Maka izinkan saya berbagi sedikit kepada teman-teman. Yang pertama, tetap stay fokus. Ya, pertama relax dulu, tenang dulu. Relax dulu, tenang. Ya, karena kalau kita menghadapi persoalan dengan panik, maka mungkin akan ada timbul persoalan baru lagi. Contoh ya, kenapa kita harus stay atau relax ya, tenang, stay calm. Bahasa Inggrisnya stay calm, relax, tenang. Karena kalau contoh, kita sekarang lebih banyak ada di rumah. Bagi saya justru melihat, bahkan ada berita yang saya baca di koran, justru lebih banyak orang di rumah, lebih banyak pertengkaran terjadi, konflik terjadi, dan angka perceraian di bulan-bulan ini justru lebih tinggi. Pertanyaan loh kenapa? Gitu. Tapi angka kehamilan juga tinggi, Pak. Betul ya? Itu persoalan banget. Itu tadi karena nggak siap, nggak kalem. Jadi biasanya kalau ketemu sudah malam, mungkin sama-sama capek, ngomong sebentar saja langsung tertidur. Tapi kan hal-hal yang kecil jadi masalah. Plus ditambah pikiran tegang, nggak ada duitnya. Akhirnya jadi apa? Udah ngamuk lah orang Jawa bilang. Itu konflik. Maka yang pertama saya melewati itu. Karena saya memahami, saya pernah melewati itu, maka saya berkata, jadilah tenang dulu. Untuk belajar tenang, kita belajar punya apa yang membuat kita tenang? Ya belajar percaya bahwa kalau kita disuruh tenang tapi kita tidak punya sesuatu yang menguatkan kita, ya kita itu sama aja omong kosong. Maka belajar jadi tenang itu belajar percaya bahwa Tuhan, kita mengajar kita sebagai anak Tuhan, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ada lagunya ya, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Namanya berdaulat itu apa? Dia semua hidup kita tuh ada di dalam kendali. Yang kedua, setelah belajar tenang, orang yang tenang dia bisa melihat jalan keluar. Tapi orang yang panik di depan jalan keluar pun dia tidak bisa. Orang yang tenang, Mazmur 24, beritahukan aku jalan-jalanmu Tuhan. Tunjukkan itu. Bawalah aku berjalan dan ajari aku. Tenang bisa lihat jalan keluar. Ada seorang rekan di Jakarta cerita, 30 tahun kerja di perusahaan itu. Sama seperti Anda, tahu jalan keluar masuk pintu mana. Malam itu ketika dia lembur sendiri di kantornya lantai 10, tiba-tiba terjadi sirine kebakaran dan blackout padam. Apa yang dilakukan teman saya? Panik. Dia 30 tahun loh kerja di perusahaan itu. Bingung nyari jalan keluar tidak nemu. Masuk pintu salah, masuk kamar mandi. Kenapa? Setelah dia selesai itu dia berbagi sama saya. Karena apa? Karena saya panik. Nah, tenang. Terus kemudian apa? Fokus. Karena dengan tinggal tenang kita lihat. Saya tidak tahu jalan keluar apa yang akan Tuhan beri.
tiba-tiba tadi ada sesuatu yang ide datang, ditemukan oleh orang, apalagi baca sebuah situasi menimbulkan ide, atau mengelola perusahaan kita, bisnis kita dengan memunculkan cara-cara baru dalam penjualan. Begitu banyak. Terus yang ketiga, yang saya ingin katakan, nggak banyak-banyak saja. Yang pertama, tenang. Kedua, tetap fokus. Karena orang yang tenang, fokus, dia bisa melihat jalan keluar. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Kalau sekarang belum bisa, ya lakukan saja yang sekarang. Tuhan itu memberkati dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki. Ingat, berkat Tuhan selalu ada, selalu dimulai dari apa yang kita miliki. Kita miliki apa? Tidak punya, pasti punya. Apa itu? Selama Anda diberikan kesehatan, kekuatan, bisa berpikir, bisa bekerja, ya itu modal kita. Uang bisa lenyap, tapi semangat, gairah hidup, kemudian apa? Kemauan untuk belajar lebih banyak lagi, tidak pernah akan bisa hilang. Kecuali kalau Anda berhenti, ya berhenti semua. Itu saja sederhana saja. Saya tidak tahu bentuknya apa, saya nggak tahu. Tapi tenang, fokus, dan lakukan yang terbaik dari apa yang kita punyai, bukan dari apa yang tidak kita punyai. Jangan berpikir nanti kalau saya dikasih duit 1 miliar saya mengambil data itu sudah. Jangan mimpi di siang bolong ya. Oke, terima kasih tipsnya Pak Yohanes, Tuhan berkati. Amin. Praktekkan tipsnya dan lihat apa hasilnya. God bless.